sabab aya nu diteang. Paman, tunggu! Aduh, gawat nih. Ayo teman, kita kejar. Sini, yuk, lewat jalan pintas. Aduh. Sepertinya paman gak sadar kalau ada yang ketinggalan. Aya naon lang? Eta kue nu katinggalan. Kue naon? Coba tinggalian lihat Mang. Kue naon? Hayo. Anu ketinggalan teh. Kue apa hayo yang belum dibawa? Oh, kue Sumatera sareng kue bodeng teu aya ieu. Oh, mohon. Kedah uih deui ka bumi. Nya angguran mah barudak ieu ayeuna anteur teteh ka bumi heula nyandak kuehna jang si Akang kumaha. Tenang paman, kan ada bolang. Kami ke kampung dulu ambil kuenya ya. Selamat datang di tanah kelahiranku teman. Desa Cibolang Kaler, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Orang banyak mengenal kampungku dengan sebutan Kampung Kue. Disebut begitu karena tentu saja banyak kue yang diproduksi dari desaku. Nah, teman di rumah penasaran kan? Yuk, ngebolang di desaku. Aduh, celaka. Ternyata persediaan kue bodeng dan sumaderanya habis. Jadi kami harus membuat dari awal lagi deh. Tapi aku sedikit tenang karena orang di kampung kami biasa membuat kue ini. Jadi proses membuatnya tidak akan lama. Semoga saja paman di sana sabar menunggu ya. Kue bodeng dikenal juga dengan sebutan kue gambang. Rasanya manis dan pastinya enak banget. Bahan utama membuat kue bodeng ini gula merah alias gula aren. Ayo Bi, sini biar aku bantu. Kami akan membuat adonannya dulu. Dalam satu kali mengadon diperlukan kurang lebih 12 kg gula merah. Gula ini harus direbus. Nantinya akan menghasilkan 10 liter gula cair. Atau sadayana urang ka emak deui ayeuna mah. Ayo. Sambil menunggu gula mencair, Nabil membantu Mamang menyiapkan tepung terigu. Bil, jangan sampai salah hitung ya. Harus pas. Mamangku bilang rahasia kelezatan kue bodeng terletak pada perhitungan jumlah bahan yang tepat. Dari bahan 12 kg gula merah diperlukan sebanyak 25 kg tepung terigu. Wow, banyak ya. Nah, di meja ini nih adonan akan dibuat. Eits, sebelumnya kita bikin tanggul dulu yuk. Tapi bukan tanggul di sawah loh teman. Tanggul ini berguna menahan adonan supaya saat dituang nggak luber kemana-mana. 1, 2, 3. Tuangkan gula cair ke adonan, lalu adon bersama dengan mentega, pengembang kue, dan telur. Kedena mah? Ya, sok. Kedena. Sengaja jumlah telurnya sedikit, supaya setelah jadi kue bodong lebih padat dan tidak kopong. Ayo, Mamang, semangat! Nah, Teman di rumah tahu nggak? Kue bodeng atau kue gambang ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda loh. Pada masa kolonial, kue bodeng diciptakan dengan meniru proses pembuatan roti yang biasa disantap oleh orang barat. Tapi karena keterbatasan bahan, kue bodeng dibuat dengan bahan yang mudah didapat. Seperti misalnya pengembang kue yang digunakan sebagai pengganti ragi. Begitu juga gula merah untuk menggantikan gula pasir, yang pada kala itu memang susah didapat. Meskipun dibuat dari bahan yang lebih sederhana dari roti, tapi kue bodeng punya daya tarik yang luar biasa. Salah satu alasannya
karena keuletan dan kesabaran pembuatnya. Terutama pada saat menggiling adonan. Harus dengan tenaga yang besar supaya adonannya dapat kalis dan merata. Cara ini biasa kami sebut giles. Selanjutnya, adonan ditambahkan dengan tepung terigu supaya mengkel. Mengkel berarti adonan dalam kondisi yang tidak keras, tapi juga tidak lembek. Ya, seperti ini contohnya. Biar kue bodengnya makin menarik, kali ini kakak mencoba membuat kue bodeng dengan tambahan pewarna dari bahan alami. Wih, bener kan teman? Jadi lebih menarik. Mantap! Ini dia bagian terakhir sebelum kue bodeng dicetak. Adonan digeleng dulu. Digeleng berarti membentuk bulat memanjang. Uniknya cara ini bisa membuat adonan punya tebal yang sama, sepanjang lebih dari 2,5 meter. Keren kan? Meskipun belum seterampil Mamang, tapi aku juga bisa membuatnya loh. Nah, jangan lupa membuat motifnya ya kak. Selanjutnya baru deh kita potong rapi dengan panjang 8 cm. Mamang bilang ukuran ini untuk menyesuaikan dengan lama waktu pemanggangan. Ukuran yang lebih panjang akan membuat kue matang lebih lama. Yang ini nih, bagian paling aku suka. Mengoles kue dengan minyak dan menaburinya dengan wijen. Minyak akan membuat tampilan kue lebih menarik dan mengkilap. Apalagi taburan wijennya yang semakin menggoda. Duh, jadi makin gak sabar deh. Beres deh. Sekarang waktunya menyusun di loyang. Satu loyang bisa berisi sampai 52 potong kue. Pastikan untuk menyusun kuenya berjarak dan tidak saling menempel ya teman. Ini dia alat panggang warisan orang tua kami. Oven tradisional yang sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Sebelum kue dimasukkan, oven dipanaskan dulu dengan membakar kayu selama kurang lebih 40 menit. Setelah panas, baru deh kue dimasukkan. Kue akan matang dalam waktu kurang lebih 5 menit. Cepat ya. Hebatnya, oven tradisional ini bisa menampung sampai 12 loyang. Itu berarti dalam satu kali pemanggangan, oven ini bisa mematangkan sampai 600 potong lebih kue bodeng. Mantap! Nah, yang ditunggu matang juga. Ini dia, kue bodeng. Salah satu kue paling populer dari kampung kue. Nah, masih ada satu lagi kue yang harus kita buat. Orang Sukabumi menyebutnya kue Sumatera. Kalau kue bodeng dikenal dengan cita rasa manis gula aren, kue yang ini punya cita rasa gurih kelapa. Iya, karena salah satu bahan utamanya kelapa parut. Dalam satu kali produksi, Mamang menyiapkan setidaknya 10 butir kelapa untuk diparut. Yuk teman, kita cari tahu gimana cara membuatnya. Adonan kue Sumatera terbuat dari campuran tepung aci, kelapa parut, gula pasir. Semua bahan diadun bersama dengan tepung aci yang sudah dimatangkan. Abah bilang, aci ini berfungsi untuk merekatkan bahan yang satu dengan yang lain. Selanjutnya, adonan digiling supaya kalis dan merata. Untuk membuatnya berbeda, kami sengaja menambahkan pewarna makanan. Nah, 4 warna ini tentu saja membuatnya semakin menarik.
Ini nih bagian paling kutunggu-tunggu. Mencetak kue Sumatera. Caranya dengan melekatkan adonan pada cetakan kayu. Wih, keren kan teman? Siapa dulu dong? Abah. Kali ini aku saja yang membantu menyusun kue di loyang. Teman, kue Sumatera sudah bisa langsung dipanggang setelah selesai dicetak. Harus dikerjakan dalam waktu singkat, karena jika terlalu lama didiamkan, adonan akan mengeras dan membuatnya kurang maksimal. Setelah dimasukkan ke dalam oven, kue akan matang setelah kurang lebih 5 menit. Salah satu kelebihan kue Sumatera, lebih tahan lama. Jika kue bodeng bisa bertahan sampai 1 bulan di luar kulkas, kue Sumatera bisa bertahan sampai 2 bulan lebih. Akhirnya selesai juga kue bodeng dan kue Sumateranya. Ayo teman, kita segera ke paman. Pasti udah menunggu lama. Kamaran, barudak lila-lila teuing nyokot kue. Aduh, kue bodeng jeung Sumatera teu aya bener. Nah, itu paman. Aduh, ditungguan ku amang menilila teuing bolang teh. Sok ayeuna mah bantuan amang urang nalian kuehna. Syukurlah, paman masih sabar menunggu kami. Sekarang bawaan kue paman sudah semakin komplit deh. Nuhun atuh kitu mah nya. Ya, Batasan amang. Ya, doakeun amangnya. Hati-hati di jalan ya paman. Jangan lupa salam bolang buat paman dan bibi di pasar ya. Amang ditradal jeung dinya. Asik, tugas sudah beres. Sekarang saatnya mencoba kue buatan sendiri. Selamat makan. Enak banget. Rasa gula aren di kue bodeng pas, tidak kemanisan. Begitu juga dengan kue Sumatera, renyah dan gurih kelapanya terasa. Kalau teman di rumah penasaran gimana rasa 2 kue legendaris ini, yuk datang saja ke kampungku. Tenang, dijamin gak akan kehabisan deh. Asik, hari ini aku senang banget. Pamanku bilang singkong di kebunnya akan dipanen. Ayo, cepat Kak. Wah, gimana ini? Panennya sudah dimulai tuh. Ayo teman, semangat. Di Desa Sukadamai, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, hampir semua warganya menanam singkong loh. Selain karena memiliki tanah yang subur, di sini juga punya udara yang sejuk. Tuh kan, singkongnya besar-besar. Singkong atau yang biasa kami sebut hui dipanen dengan cara mencabut umbinya. Biarpun mencabutnya sedikit berat, tapi rasanya puas pas lihat isinya. Ayo teman, kita kumpulkan. Dari sekian banyak jenis hui mangu yang paling banyak ditanam di sini. Jenis singkong ini punya rasa yang manis. Gak heran kalau hui mangu sering menjadi bahan utama membuat jajanan tradisional. Ma, ayam pada datang. Oh, nya, pasti gering ayam nak. Nya, terserah. Kunaon si Asgad? Lang, si Asgad. Itu si Asgad kunaon? Waduh, Aska. Bukannya membantu bibi, malah bercanda terus. Teman, setelah dipanen, singkong biasanya langsung dijual atau diolah sendiri. Jika dibiarkan lebih dari 4 hari, kualitasnya akan menurun. Singkong menjadi kering dan kurang enak saat diolah.
Ayo, Paman, aku bantu angkat ya. Selamat datang di pabrik Enye milik pamanku, teman. Di sini, singkong diolah menjadi jajanan yang gurih dan renyah. Biar nggak penasaran, yuk kita lihat cara membuatnya. Terlebih dulu, singkong dikupas sampai bersih. Pastikan untuk menghilangkan semua bagian kulit, mulai dari kulit terluar sampai kulit ari. Selanjutnya, singkong dicuci. Khusus untuk jenis kue mangu, proses perendaman bisa dilakukan lebih cepat. Nah, untuk membuat enye, Bibi terlebih dulu memarut singkong. Lalu campur dengan bumbu dapur seperti bawang merah, bawang putih, cabai, dan bawang. Ini nih yang membedakan enye dan opak. Meskipun dibuat dengan bahan yang sama, tapi antara keduanya punya rasa yang berbeda. Satu yang gak boleh lupa, memberi warna pada adonan. Tuh kan, jadi makin cakep. Paman memulai usaha membuat enye sejak tahun 2000. Kala itu, belum banyak rumah produksi yang menampung singkong hasil panenan. Singkong harus dijual ke pasar dengan jarak yang jauh, dengan ongkos transportasi yang mahal. Baru deh muncul ide untuk membuat enye sampai sekarang. Nah, ini nih bentuk enye setelah dicetak. Enye selanjutnya direbus di atas wajan dengan air mendidih. Hasilnya, enye matang dan siap untuk dijemur. Untuk menghilangkan kandungan air, enye harus dijemur di bawah sinar matahari langsung. Jika matahari bersinar terik, enye akan kering dalam waktu 2 hari. Pamanku bilang cuaca sangat mempengaruhi usaha pembuatan enye miliknya. Lang, dia lang. Naon? Tadi Bibi mau senanya basuh. Yang naon enye basuh? Itu jangan merek dijen cemilan cenah. Oh, nyaman. Beres, Paman. Kami akan mengantar enye basah ini ke Bibi. Teman, kalau biasanya enye dinikmati saat sudah kering, kali ini Bibi mau membuat makanan dari enye basah. Namanya enye isi siomay. Selain enye, bahan yang harus disiapkan adalah tepung aci dan bumbu dapur. Bumbu dihaluskan dulu ya. Adonan siomay dibuat dari campuran tepung sagu dan tepung aci yang sudah dipanaskan. Selanjutnya, adonan siomay akan dimasukkan ke dalam enye. Nah, seperti ini jadinya. Gimana teman? Bagus ya? Terakhir, tinggal goreng deh. Pastikan semua bagian enye isi siomay terendam dalam minyak yang sudah panas. Tunggu kurang lebih 10 menit sampai matang. Tada! Ini dia teman, enye isi siomay ala kami Cibolang Kaler. Saatnya makan. Aku mau yang pedes ya, Bi. Rasanya enak banget, gurih-gurih pedes. Hayo, siapa mau nambah lagi? Kalau aku sih pasti nambah.